Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita tentang bukti transaksi, bagaimana menginput ke dalam program aplikasi Mio. Yang perlu kita pahami adalah kalian harus paham fungsi-fungsi dari account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card file. Ini harus dipahami. Cari referensi di buku maupun di internet. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang dokumen yang pertama. Ini adalah bukti transaksi pendapatan jasa secara kredit. Buktinya apa? Ada di sini faktur, kemudian termin, ini 2/10 N30. Artinya apa ini? Ini perusahaan sudah menyelesaikan servis ini, tetapi perusahaan belum menerima uangnya, ya. Jadi belum diterima. Kapan menerimanya? Mungkin hari berikutnya atau bulan berikutnya, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke dokumen 2. Dokumen 2 ini kita analisa dulu. Ini adalah yang pertama, bukti kas masuk. Jadi CV ini menerbitkan bukti kas masuk, berarti ada penerimaan tagihan. Nah, dari siapa dia diterima? Dari siapa dia diterima? Dari toko cahaya. Berapa yang diterima? 686.000. Nah, jadi toko cahaya ini dia membayar pelunasan kepada CV merah baru. Nah, kemudian bagaimana kita menginputnya di komputer akuntansi? Nah, kita klik dulu sales, ya. Karena ada tagihan piutang, kita klik sel. Karena tidak ada kaitannya dengan piutang usaha, maka kita klik sel. Kemudian receipt payment, sama lagi sel, receipt payment, customer atau pelanggannya siapa? Nah, pelanggannya ini toko cahaya. Akan ke toko cahaya yang diterima berapa? Kita terima 686.000. Metodenya adalah cek. Ini cek, arahkan ke cek. Kemudian dibiarkan memonya, biarkan aja. Nah, diisi lengkap sebenarnya penulisan faktur ini, tapi tidak apa, biarkan aja. ID-nya adalah KM 01, KM1. Tanggalnya ngambil dari sini, 2 Januari 2020. 2. Nah, kita cocokkan di sini tagihannya berapa di sini. Ya. Tagihannya 700. Ya, betul 700, non fakturnya 700. Ada diskon? Nah, karena ada diskon, kita klik yang ada di sini. Diskonnya adalah 14.000. Nah, kita klik aja muncul. Kalau tidak muncul, kalian ketik 14.000 gini. Nah, kemudian jangan di enter, tapi langsung gunakan tab, ya. Tab itu di jari kalian, di keyboard kalian ada tulisannya TAB tab. Nah, di tab. Nah, gunakan jari kalian sebelah kiri, lihat di keyboardnya, di atas caplok itu ada tab, baru di tab. Nah, muncul sekarang Bapak tab di sini. Baru kemudian di enter. Nah, udah sama ya, sudah out balance-nya sudah imbang, kosong. Nah, baru kemudian direkod. Nah, setelah itu print letter. Nah, berarti transaksi yang pertama ini atau transaksi dokumen kedua selesai. Kita lihat di jurnal. Kalian klik aja di sini, jurnal. Nah, atur dulu tanggalnya. Date from-nya ini misalnya tanggal boleh tanggal 1 bulan 1 atau pakai tahun sebelumnya aja enggak apa-apa, bulan 12 2019 sampai dengan tanggal, misalnya di sini transaksi kita itu hanya bulan Januari aja, tanggal 31 bulan 1 misalnya 2020. Kemudian arahkan ke, ini kan ada gini, ini jurnal ini namanya. Ini jurnal umum, jurnal pengeluaran kas, penerimaan, jurnal penjualan, jurnal pembelian, ini persediaan, dan ini all itu semuanya. Jadi kalian klik all ini.
muncul semuanya, ya. Nah, ini tanggal ini yang kita kerjakan tadi. Jadi ada 3 ini. Kalau dalam komputer akuntansi ini sudah otomatis 3. Tapi kalau di manualnya hanya sorry, kalau di komputer akuntansi ini terpisah-pisah jadi 3, tapi banyak, ini kelihatan banyak. Tapi kalau di manualnya itu akunnya hanya 3 aja. Kalau ini akunnya terdouble-double ya. Tapi kalau dikumpulkan jadi satu, itu hanya 3 akun aja ya, yaitu kas bank, potongan, sama piutang saham. Nah, kalau sudah kita hanya untuk melihat aja, baru close. Nah, gitu. Berarti sudah kita kerjakan untuk dokumen 2. Baru cancel aja, enggak apa-apa. Nah, tampilkan comment center lagi. Setiap kita transaksi, tampilkan comment center. Oke, berikutnya dokumen 3. Nah, dokumen 3 ini adalah dokumen transaksi pendapatan jasa secara tunai. Cirinya apa? Di sini ada nota kontan. Dari siapa dia? Dari Tuan Surya. Jadi perusahaan ini, CV ini menerima pendapatan jasa secara tunai. Jadi kerjaan selesai, baru dia mendapatkan imbalan jasanya, yaitu uangnya, kasnya ya. Nah, bagaimana kita menginput di program aplikasi MIOP? Karena ini ada berkaitan dengan jasa service, dari penjualan jasa ya. Jadi klik sales, ya, kemudian enter sales, ya, kemudian cari customernya, yaitu Toko Surya, baru digunakan. Netnya rubah ke COD atau cash on delivery, baru oke. Baru ulang lagi, klik di sini toko Tuan Surya, digunakan, kemudian terminnya arahkan ke COD, baru oke. Ini dimatikan aja ya. Nah, dimatikan aja. Ada PP-nya enggak ini? Bukan include, PP-nya enggak include di barangnya misalnya ya. Kita biarkan aja. Kemudian invoice-nya ini NK, bukti transaksinya ya, NK strip 1. Tanggalnya tanggal 3 bulan 1 bulan 2020. Baru SIP-nya, ini kuantitasnya ini ya, QTY ini ya, quantity namanya, SIP isikan dengan itu, misalnya 3. Gunakan jari kirinya pakai tab ya, lihat di keyboard, tab aja, tab terus sampai muncul nama barang. Nah, ini apa ini? Servis ringan. Klik di sini, baru used item, baru tab lagi. Nah, harganya betul ini 100, cocokkan di otomatis 100. Nah, kalau sudah, gunakan mouse, klik lagi di sebelah sini. Nah, muncul 0 masih kan? Ketik SIP 2-nya, kuantitinya 2 misalnya. Tab lagi, tab lagi, tab lagi. Nah, muncul ini daftar nama barangnya, daftar nama servisnya ya. Servis berat 2. Nah, diarahkan dengan mouse, servis berat. Used item. Lagi, nah muncul otomatis. Nah, kita cocokkan dengan jumlahnya, 1 juta. Sama enggak kira-kira? Saldonya, enggak ada pajaknya, ya, nyangkutnya enggak ada. Nah, ini. Nah, bedanya dengan tunai dan kredit itu letaknya di sini tadi, ya. Pertama ini, kemudian ini. Kalau tunai, ini kalian isi, tapi kalau kredit biarkan aja. Jadi kalau tunai, ini nota kontan, karena tunai, ketik ini sesuai dengan jumlah totalnya. Nah, misalnya di sini totalnya 1 juta, ketik 1 juta. Nah, maka ini baru di enter. Nah, otomatis naik value-nya 0. Artinya ini kalau kalian ketik paid today atau dibayar sekarang, maka dianggap tunai. Baru di record. Nah, ini dokumen yang ketiga. Selesai. Kita lihat jurnal. Nah, kasih all. Tarik ke bawah. Nah, ini tunai, jurnalnya hanya kas bank,
ya. Ini jurnalnya ada, ini ada tanggal 3 ini ya. Ini kali dikumpulkan jadi satu, kasbank wadah pendapatan jasa. Piutang usahanya ini hilang karena debit sama kredit Jabon jasa itu hilang ya. Oke, kita close. Nah, close. Tampilkan comment center lagi. Kita lihatkan dokumen yang keempat. Nah, ini transaksi apa ini? Bukti kas masuk. Nah, ini hampir sama dengan dokumen yang kedua ini ya. Yang kedua ini. Apa tadi ya? Nah, Excel, kemudian receipt payment, kemudian atur dulu nama, namanya Tuan Surya lagi ini. Klik dulu Tuan Surya, baru gunakan berapa mon resepnya, berapa ini? Mon resepnya 1.470.000. Kemudian metodenya pakai cek, kemudian ID-nya KM2, tanggalnya tanggal 4. Nah, ini sudah berubah tanggal 4. Tik tanggal 4. Nah, kita cocokkan di sini. Faktornya adalah 1.500, betul. Diskonnya 30, betul. Kalau sudah otomatis gini, biarkan aja ya. Nah, kemudian berapa ini? Kalau misalnya kosong, kalian ketik manual di sini. Ya, kalau kosong, ketik manual 30.000 misalnya. Nah, baru gunakan tab, jangan di enter. Sekali lagi, jangan di enter, gunakan tab. Nah, baru enter. Nah, baru record. Nah, klik print letter karena ada potongan biasanya muncul seperti ini. Nah, selesai untuk dokumen 4, lihat jurnal, kasih all semuanya, tarik ke paling bawah. Nah, ini jurnal untuk transaksi tanggal 4 atau dokumen 4. 1, 2, 3. Jadi kalau interakuntansi ini kelihatan banyak. Sebenarnya kalau sendiri buat manual hanya 3 akun aja ya. Kasbank, potongan jasa sama piutang usaha. Kita close. Ini tadi dokumen yang keempat. Sekarang dokumen yang kelima. Transaksi apa ini? Nah, ini adalah transaksi pendapatan jasa secara kredit karena ini adalah faktur, ada syarat pembayaran. Jadi CV Merah Baru ini dia menjual jasanya, ya, mendapatkan jasa, ya, kerjaan sudah selesai dikerjakan tapi belum menerima uangnya. Bagaimana kerjakannya? Sama dengan tadi, klik apa tadi? Sales, enter cell, kemudian cari di sini nama ini, Tuan Surya lagi. Nama pelanggannya Tuan Surya. Terminnya berapa ini? 2/10. Nah, ini kalian rubah ke in given of day. Nah, diskon D-nya berapa? Diskon di hari diskonnya 10. Kemudian jatuh temponya 30, pembayarannya 30 ya, 30 hari. Kemudian diskonnya adalah 2%. Jangan sampai terbalik ini ya. Terbalik. Artikan ini supaya tahu ya. Baru kemudian di oke. Nah, kemudian invoice-nya FC2. C2. Tanggalnya tanggal 5. Nah, arahkan ke tanggal 5. Kemudian sheet-nya ini 50. Gunakan tab. Munculkan nama barangnya, service sedang ya, gunakan tab sampai muncul gini. Yang di keyboard itu adalah tab, di atasnya caplok gitu, baru reset. Nah, kan sama enggak ini 200. Nah, biarkan aja, nggak usah diketik. Cocokkan jumlah terakhirnya 10 juta, di sini juga 10 juta. Enggak ada lagi tambahan yang lain. Berarti sudah betul, baru di record. Nah, lihat jurnal, kasih all, tarik paling bawah. Ini jurnal kalian tanggal 4. Tanggal 5. Ini piutang jasa, tanggal 5.
piutang jasa sama pendapatan jasa. Ini sama ini ya, kalau manual dengan komputer sama. Oke, demikian tadi tentang oh ya, kalau misalnya ada kesalahan, kalian hapus ya. Ini dihapus. Oh, ini supaya jumlahnya salah, misalnya 9 juta. Kalian klik di sini ya. Saya ulang lagi, Bapak klik panah di sini, muncul seperti ini, edit, nah, baru del cell. Nah, maka akan hilang ya. Itu ya. Nah, itu. Oke, demikian tadi kalau tentang materi kita tentang transaksi, kita lanjutkan minggu depan. Doa akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.